Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Hadirnya Martin Paes di dalam lini pertahanan timnas Indonesia, khususnya penjaga gawang, akan meramaikan persaingan bagaimana perebutan posisi kiper timnas utama di level senior. Hasil daripada persidangan FIFA tentang keputusan apakah Martin Paes boleh membela timnas Indonesia atau tidak akhirnya terjawab dengan tuntas. Tentu hal ini akan mengingatkan kita kembali kepada pertanyaan-pertanyaan bodoh yang disampaikan oleh Bung Towel, yang dimana apakah kita tidak kasihan dengan Hernando Ari jika harus dicadangkan ketika Martin Paes datang. Tentu hal ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak perlu disampaikan, karena itu bisa merubah paradigma masyarakat tentang persaingan yang ada di level timnas Indonesia. Hasil akhir FIFA memutuskan timnas Indonesia bisa menggunakan jasa Martin Paes tentu menambah angin segar dan membuat Sintayong senang bahagia. Bagaimana tidak, bukan cuma Sintayong yang berbahagia. Erick Thohir, saya selaku seluruh netizen pecinta sepak bola di seluruh Indonesia yang punya akal sehat dan pikiran yang jernih setelah melihat perkembangan timnas Indonesia hingga saat ini, tentu dengan bergabungnya Martin Paes itu membuat lini pertahanan kita semakin kokoh dan kuat. Ya, walaupun sebenarnya tidak begitu kuat juga ya, karena banyak pemain-pemain timnas itu ketika bermain di level timnas biasanya menurun, tapi kalau bermain di level klub biasanya bagus. Tapi itu tergantung dari setiap pemain, individu pemain itu sendiri. Nah, kalau kita mau membedah lebih jauh, kenapa bisa Martin Paes dipermasalahkan? Kok bisa, kenapa Martin Paes tidak semudah seperti Justin Hapner, terus Elkan Bagot dan lain sebagainya? Karena Martin Paes itu pernah kedapatan membela timnas Belanda usia 21 tahun, di mana usianya pada saat itu sudah 22 tahun. Itulah yang menjadi permasalahan oleh FIFA, di mana pemain yang sudah bermain di level timnas senior hitungannya itu tidak boleh lagi membela timnas dari negara lain. Jika kita mengulik lebih jauh bagaimana peran serta PSSI, terus bagaimana peran serta negara, pemerintah Republik Indonesia yang secara tidak langsung ya turun tangan untuk menangani permasalahan ini. Kita lihat beberapa tahun belakangan, bahkan beberapa minggu yang lalu, di mana pertemuan-pertemuan, pendekatan-pendekatan atau diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, baik Presiden Jokowi maupun Pak Erick Thohir, itu adalah pendekatan-pendekatan soft, pendekatan-pendekatan halus, yang dimana kita membujuk agar FIFA itu bisa berpihak kepada kepentingan-kepentingan dan keinginan daripada Republik Indonesia, khususnya di level timnas. Kita tahu sendiri bahwasanya Pak Erick Thohir juga melakukan pendekatan kepada Presiden FIFA, itu juga menentukan keputusan bagaimana Martin Paes diperbolehkan atau tidak. Karena kalau kita tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang halus seperti itu, tentu keputusan yang akan diambil FIFA nantinya juga tidak akan berpihak kepada Indonesia. Banyak yang mengatakan sepak bola itu bukanlah ranah politik, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa sepak bola itu adalah alat politik yang paling fenomenal, ya kan? Karena kita harus ketahui bahwa FIFA itu adalah organisasi terbesar setelah PBB, karena jumlah anggotanya itu lebih banyak daripada anggota PBB. Terus pengaruhnya dalam menentukan siapa yang berhak menyelenggarakan Piala Dunia, Piala Asia, itu juga melakukan pendekatan-pendekatan diplomasi politik yang ada di dalam Federasi Sepak Bola Internasional. Tentu kalau kita lihat sendiri, kalau FIFA itu mayoritas dikuasai oleh orang-orang dari negara-negara belahan Eropa. Sementara kalau di AFC itu mayoritas dikuasai oleh negara-negara dari Timur Tengah, seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itulah yang dilakukan oleh PSSI, Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi, yang dimana sering mengundang Presiden FIFA untuk hadir ke Indonesia,
terus diberi sambutan yang meriah, diberi penghargaan dan lain sebagainya. Itu semua pasti ada tujuannya, itu semua pasti ada udang di balik batunya. Jadi tidak serta-merta hadirnya Presiden FIFA ke Indonesia terus dikasih penghargaan Mahaputra dan lain sebagainya itu tidak tanpa ada alasan. Pasti ada alasan, karena kedepannya Indonesia itu bertujuan untuk lolos ke Piala Dunia. Maka cara-cara instan yang bisa dilakukan adalah mencari pemain-pemain keturunan yang ada di seluruh dunia dan diberikan paspor Indonesia. Dan jika memang nanti ada permasalahan di Federasi Sepak Bola Internasional, maka setidaknya pemimpin daripada Federasi Sepak Bola Internasional itu sudah berpihak kepada Indonesia, seperti itu. Dan hasilnya kita sudah lihat Martin Paes yang kemarin dipermasalahkan oleh FIFA, sekarang alhamdulillah juga sudah selesai permasalahannya, dan mungkin nanti di bulan September Martin Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia. Menanggapi masalah yang dulu disampaikan oleh Toel, ya kan, pertanyaan-pertanyaan bodoh yang tidak mengedukasi. Salah satunya, apakah kita tidak kasihan dengan Hernando Ari yang bakal dijadikan cadangan? Ya tentu itu bukan jadi permasalahan. Karena kita juga harus tahu, dulu sebelum Hernando Ari ditempatkan di posisi utama sebagai kiper timnas Indonesia senior, dulu ada namanya kipernya Borneo FC, ya kan? Siapa lupa namanya saya. Nah, itu ketika kebobolan 5-1 melawan Irak, itu untuk pertandingan selanjutnya sudah lagi tidak diutamakan, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti Martin Paes datang, belum tentu juga Sintayong akan langsung memasang Martin Paes. Bisa jadi ya tetap akan memasang siapa? Hernando Ari, seperti itu. Jadi jangan berpikiran kalau nanti Martin Paes datang terus Hernando Ari jadi cadangan. Ya enggak juga seperti itu. Ya tetaplah Hernando Ari jadi utama. Tapi kalau misalnya Hernando Ari melakukan kesalahan atau kecerobohan, ya bisa jadi Martin Paes akan menggantikan posisi Hernando Ari, dan Hernando Ari harus bersaing melawan Martin Paes, seperti itu. Jadi kita sudah tidak sabar lagi melihat penampilan Martin Paes di level timnas. Semoga saja penampilan Martin Paes di level timnas bisa menambah daya saing Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapannya Indonesia bisa lolos Piala Dunia, karena itu rencana daripada Sintayong. Kita lihat ke depannya seperti apa, semoga ada perubahan. Terima kasih kalian sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.